Saudara Rohimah, asisten rumah Setelah tangga dirawat disekap beberapa dan hari di dianiaya rumah di sakit, Anyar, Rohimah, di Bandung Barat. HRT korban penyekapan dan penyiksaan dan Ngapain? Begini disayat-sayat. Ini tuh semuanya tuh dipukulin. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ini gue kedatangan tamu korban penyiksaan asisten rumah tangga, namanya Rohimah. Dasar dari Garut ternyata, datang sini bareng ibunya dan juga pengacaranya Pak Asep. Ini gue lagi di aviari, terus ya udah tutup apa. Assalamualaikum Pak Asep. Luar biasa. Sehat, alhamdulillah. Pecinta burung. Iya, alhamdulillah. Pecinta ini Iya. hewan-hewan ternak. Pecinta hewan-hewan, iya. Halo. Ini Bu Ika nih. Sehat, ini Bu Rohimahnya nih. Mau masuk dulu, lihat-lihat, mau ngobrol dulu. Yuk lihat-lihat dulu. Oke guys, kita ngobrol yuk. Sempat viral, bahkan masih viral tentang kasus ini. Kita bahas dari sisi hukum bareng Kang Asep, dari korban juga. Nanti kita ambil pelajaran supaya tidak terjadi lagi kepada siapapun ya. Yuk. Oke guys, diving story ini kebetulan alhamdulillah tadi gue ketemu dengan Rohimah, dengan anaknya Ai, dengan ibunya adalah Ibu Ika ya, didampingi oleh Pak Asep. Ternyata mereka dari Garut. Ini yang kemarin heboh banget guys, yang seorang asisten rumah tangga yang ditemukan dalam kondisi babak belur lah saya sebutnya ya, terkunci di sebuah rumah dan ternyata karena lingkungan sekitarnya juga alhamdulillah juga cukup peduli, akhirnya dibebaskan dari rumah tersebut dan juga akhirnya sekarang mendapatkan bantuan hukum juga ya. Oke, itu sekarang si pasangan suami istrinya juga kondisinya sudah jadi tahanan betul? Untuk suami istrinya itu sejak hari Minggu sudah ditahan di Polres Cimahi. Tanggal berapa maaf? Hari Minggu tanggal berapa ya? 1 hari setelah dilaporkan itu. Oke. Iya, tanggalnya lupa lagi ya. Hari Minggu kemarin ya? Kemarin ya, ada sekitar 2 mingguan berarti ya. 2 minggu ke belakang. Iya. Tanggal berapa maaf? 6. Tanggal 6. Ya tanggal 6 itu. Tanggal 6 kemarin? Iya. Jadi pas malam minggunya laporan, setelah laporan diterima oleh yang piket dari unit Barada. Nah, setelah itu diperiksa, diminta keterangan Ibu Rohimah. Setelah diperiksa tidak lama kemudian langsung melakukan olah TKP malam itu juga. Iya. Kita dorong, terus misalnya sudah ada hasil. Dan malam itu juga langsung ada pemeriksaan terhadap kedua orang terduga tersangka itu. YK dan LF ya. Itu. Nah, akhirnya belum ditahan itu. Nah, minggu siangnya kita terus dorong juga kepada penyidik. Alhamdulillah minggu siangnya itu sudah langsung dilakukan penahanan. Dan hari Seninnya langsung oleh Pak Wakapolres, Pak Niko melakukan konferensi pers bahwa ditetapkanlah yang 2 orang tersebut menjadi tersangka pelaku. Yang pertama ada 3 pasal di sini, Kang Ivan. Yang pertama itu ada dugaan penyekapan karena kan Bu Rohimah itu di dalam satu rumah dikunci. Gitu. Jadi dilakukan penyekapan itu pembatasan hak asasi manusia. Yang keduanya ada penganiayaan. Gitu. Ya aslinya dengan luka-luka seperti yang ketiganya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya suami istri saja. Betul. Jadi bisa meliputi anak, anggota semua yang ada di rumah tangga disebut, termasuk asisten rumah tangga. Betul. Itu juga termasuk. Betul. Jadi itu sudah ditegaskan di dalam undang-undang KDRT, pakai KDRT ya di sana. Jadi bukan hanya untuk suami, istri, anak, terus keluarga, tetapi asisten rumah tangga pun termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Oke, jadi jadi tidak hanya istri, suami, asisten rumah tangga pun ketika dapat kekerasan itu bisa lapor. Bisa lapor.
bisa dilaporkan. Jadi bahkan setiap orang yang mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan karena ini bukan delik aduan. Jadi bukan hanya sekedar yang korban ini menyampaikan laporan kepada polisi, tetapi orang lain pun yang mengetahui ini bisa menyampaikan laporan kepada polisi. Asal ada bukti lengkap itu lebih bagus lagi ya. Betul. Seperti Bu Rohimah kan ini buktinya itu udah sangat kuat terlihat dari bekas-bekas lukanya. Oke, tadi di Aviari kan kita cerita ini adalah majikan ketiga. Majikan pertama kedua tidak pernah melakukan itu. Oke, tapi sebentar, saya pengen tahu saja, kenapa kerjanya kamu tuh sebentar, nggak lama-lama? Gampang sakit sebenarnya, jadi suka tiap mau berangkat lagi, udah ada lagi yang baru. Gitu. Jadi kondisi fisiknya itu sebetulnya dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu kan berat juga ya. Betul. Kurang memadai fisik kamu teh gitu. Iya. Iya. Kenapa tangannya? Enggak. Oke, akhirnya dari satu majikan ke majikan lain gitu ya. Mencoba kali aja yang di sini lebih ringan gitu. Tapi sama gitu. Iya. Tapi ini mah lebih-lebih. Iya, tapi memang kalau namanya kerja mah di mana-mana juga capek ya. Kalau jatuh dibawa ke rumah sakit teh. Ya kan kalau jatuh. Iya. Nggak mungkin itu jatuh sampai di sini biru. Pak Amir, ininya teh tangannya. Ya. Kalau kamu bohong, berarti dibiarin sama kita. Biarin aja. Kamarnya masih sabelah. Iya. Umur kita udah tahu Kok dia semua. itu sabelah. Malam-malam kamu nangis, jadi dengar juga. Dari warga RT. Ya. Mama sebelah mendengar. Itu aja. Kamu tuh Diancam ya. Jadi yang di majikan yang terakhir ini, YK dan LF, proses masuknya gimana awalnya? Ada yang masukin masih keikat saudara, tapi sama saudara tadi dilempar lagi kayak calo lagi lah, dimasukin sama calo. Begitu. Di rumah yang ini di YK dan LF ini tuh sebelumnya pernah ada asisten rumah tangga juga. Kata tetangga udah pernah ada orang Tasik. Orang Tasik. Gitu. Tapi sudah tidak kerja lagi. Jadi di sana tuh cuma Teroima saja ketika masuk. Tugasnya apa saja? Ya beres-beres rumah, habis beres rumah, megangin anak masuk. Ada anaknya juga, umur berapa anaknya? 10 bulan. 10 bulan, oh bayi. Iya. Oh gitu, emang baru ngelahirin juga dia. Anak keberapa dia? Anak pertama. Oh baru, jadi keluarga baru mereka tuh. Oke, tugasnya jadi di tugasnya itu dari pagi apa aja? Biasa masak, nyuci, ngepel kayak gitu, habis beres semua baru megang anak. Oke, berapa gajinya? Perjanjiannya mah 2 juta, tapi pas tiap gajian nggak segitu. Kenapa? Banyak dipotongnya. Oke, berapa dari 2 juta perjanjian dibayar bulan pertama berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Bulan berikutnya? 1,2 juta, 1 juta, yang terakhir 800. Nah itu teh semuanya mah habis dipotong, balik lagi ke orangnya. Dipotong karena apa? Iya, kalau mau selamat, kalau mau aman, nggak mau dipukulin, harus bayar, didenda. Gitu. Oke, dari 2 juta jadi 1,5 juta. Apakah tiap kesalahan dipotong? Iya, kalau ada kesalahan sedikit dipotong 100.000. 100 gitu. Sampai sisa 1,5 juta sampai sisa 800.000. Ya. Udah gitu juga diambil lagi juga dengan alasan? Iya, lupa matiin lampu. Kalau mau selamat harus keluar uang. Gitu. Kalau mau selamat, kata-katanya ada itu. Iya. Kalau nggak mau dipukulin. Oke, dari 5 bulan bekerja, pertama kali mendapatkan kekerasan itu setelah berapa lama di awal? 1 bulan? Atau di 3 bulan? Kan kamu masuk tuh 1 bulan pertama masih aman, belum dipukulin. Masih aman 2 bulan. Cuma dipotong saja uang bulanannya karena melakukan kesalahan. Saya potong nih 500.000 gitu. Bulan kedua masih aman. Aman. Oke. Pas kesininya pas mau jalan 3 bulan. Udah potongannya juga makin besar. Kesalahan apa pertama yang kamu lakukan? Iya, itu lupa cuci tangan gitu. Langsung dipukul kalau nggak ada uang buat bayar. Oh, jadi sistem itu kalau kamu salah, sini kasih uangnya. Kalau enggak saya pukul. Iya.
Ai, kamu sana dulu dong, maaf, sama Jaki kesana deh, nggak enak ngomong tentang ini. Situ sama Abi Awan, lihat ayah dari situ, gambar situ gambar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kesalahan pertama yang ingat apa? Kesalahan pertama yang sampai kena? Iya, lupa cuci tangan. Abis ngapain kamu? Kan habis dari luar, Senin sampai Jumat mah nggak ada di rumah. Siapanya tuh? Ya semua suka dibawa, kan yang dua-duanya kerja. Oke, ulangi lagi ya. Di rumah di tempat kamu ditemukan, tinggal tuh kamu sendiri, tapi Sabtu Minggu ada ibu dan bapak. Iya, di rumah. Selain hari Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat di luar, beda rumah. Iya. Rumah yang lain, karena bekerja. Sabtu Minggu baru ke rumah itu, bawa anaknya dan lain-lain. Oke, nah kalau Sabtu Minggu itu pas saat itu kamu dari luar, terus? Iya, kalau lupa cuci tangan, langsung dimarahin. Pas megang anak, dimarahinnya langsung dipukul atau apa? Iya, dipukul. Kekerasan pertama diapain? Iya, dipukul ini punggung. Pakai apa? Pakai tangan awal. Bapak atau ibu? Ganti ya. Yang sering mah bapak. Pukulnya tuh kayak gini, Iya. atau gini, Ini. gini, tonggong, Iya, ini punggung. Ini kan punggung habis. sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Beneran? Iya, betul. Gitu. Iya. Diinjek. Pernah diinjek juga 3 kali. Kesalahannya apalagi selain lupa cuci tangan? Apalagi kesalahannya? Iya, kalau masakan nggak enak. Hajar. Lupa mati lampu. Ya, lupa matiin lampu, lupa matiin air. Gitu. Iya, kalau mau cari aman mah harus bayar. Gitu. Jadi dengan kata lain kamu tuh kerja itu seminggu itu dengan ada ibu dan bapak dan anak-anak tuh cuma Sabtu Minggu. Kalau Senin sampai Jumat tugas kamu adalah Ya, menjaga rumah. enggak, semuanya dibawa dititipin di orang tuanya yang perempuan. Oke, di rumah itu Senin sampai Jumat ngapain aja? Kalau Senin sampai Jumat mah cukup jaga anak-anak. Gak ngerti kan kumaha teh? Jadi gini, Ibu Rohimah ini ketika pagi-pagi dari Senin sampai Jumat itu suami istri ini bekerja. Nah, dibawalah sama Ibu Rohimah. Nah, Ibu Rohimah dengan anaknya yang 10 bulan itu usianya dititipkanlah di mertuanya. Bu Rahimah dan si anak. Ya, Oke. mertua si istri. Senin sampai Jumat. Ya. Tapi ketika pulang kerja semuanya dibawa lagi Ke rumah. Ya. Oh, Gitu. jadi sebetulnya yang soalnya biar jelas nih. Iya. Senin sampai Jumat itu kalau pagi rumah itu kosong. Tapi yang ibu bapak kerja, Ibu Rohimah dengan anak di mertuanya. Di mertuanya. Nah, gitu. tapi kalau sore-sore pulang kerja balik lagi semua. Balik lagi semua. Oh, gitu. Jadi Sabtu Minggu baru Kumpul lah di sana kumpul di situ semua, gitu. Jadi setiap hari sebetulnya semuanya tidur di rumah itu. Cuma pagi sampai sore, yang lain ada yang kerja, Ibu Rema dan anak di mertua. Oke. Nah, kamu kan dapat siksaan itu di rumah itu. Ketika ke mertua, emang mertuanya itu neneknya si bayi istilahnya, dan ngeliat kamu luka-luka dan lain-lain. Nanya itu juga kenapa itu kedua mata lebam-lebam. Kan saya nggak istilahnya nggak boleh ngomong yang sebenarnya gitu. Ya kepaksa bohong. Ngomongnya apa? Ya saya jatuh apa gitu. Oh, jadi sebetulnya curiga juga si Iya. neneknya. Ya soalnya ini kedua matanya kan udah biru. Iya. Sekarang gini aja ya Pak ya, sekarang gini. Oke lah kalau misalnya saya ikut ke kantor, tapi Bapak ngomongnya baik-baik. Kenapa rumah saya dihancurin itunya? Bukannya dihancurin warga kan melihat korban. Kasihan. Iya betul. Korban Bapak tahu nggak kalau dia kenapa matanya biru? Ya itu mah nanti kan pengakuan korban seperti apa nanti. Iya betul. Tar dulu. Gini, pengakuan korban seperti apa? Bapak tahu nggak itu sebenarnya kejadiannya apa? Jadi jangan sampai ya nuduh tapi nggak ada buktinya gitu. Kak, kalau misalnya tidak menuduh, kenapa rumah saya dihancurkan? Coba kenali ya, betul. Gini Bu, gini. Iya. Dia nangis-nangis minta tolong. Di jendela itu kan kelihatan. Iya, tapi kita kan bisa ya ke keluargaannya. datang ke sini karena ada keluhan dari warga. Makanya untuk klarifikasi daripada kita nggak jauh di sini, nggak akan ada titik temu gitu apa? Tangan kenapa? Coba tunjukin. Pakai silet, pakai penitik. Berarti diapain? Digini disayat-sayat. Ini kesalahannya pas apa? Iya, awalnya mah ada yang ngirim surat kaleng depan rumah. Dikirainnya saya teh
bilang sama tetangga sama orang-orang, padahal enggak. Surat kalengnya isinya? Nggak tahu, kayaknya mah udah dibaca sama yang pemilik rumah, langsung dibuang, mungkin karena ketakutan. Kamu dipanggil lagi, kamu Iya. bocorin ya yang saya lakukan gitu. Iya, padahal mah enggak, kata saya tetap. Gitu. Terus akhirnya Iya, langsung ngambil penitik, di gini-gini ke tangan. kamu ngejerit-jerit. Ya jerit-jerit, makanya ada yang tetangga dengar. Oke, ketika ditemukan, kamu itu dalam kondisi terkunci dari luar, Iya. dalam kondisi lebam-lebam. Mereka sedang kemana? Belanja, Oh, pergi belanja aja. Iya. Di dalam rumah itu ada kamu saja atau ada anak juga? nggak ada di bawah anak, cuma saya aja. Dan memang selalu seperti itu. Kamu dikunci. Kenapa? Ya, nggak boleh keluar, soalnya udah kelihatan ini apa biru-biru gitu. Mungkin takut ketahuan mungkin Kang Irfan. Jadi ini itu ketika si ibunya belanja keluar, anggaplah hari Sabtu Minggu selalu dikunci, takutnya ketahuan warga, akhirnya mungkin ada lebam-lebam ini, nah, bisalah nanti si warga. Oke. Kan? Kamu tanya sekarang. Jadi digembok di luar rumah. Iya. Anggap saja ini kebakaran. Kita bongkar nggak? Ya jelas kita bongkar. Betul kan? Bener. Ini pun jiwa dia terancam dan jiwa dia. Minta tolong ke warga. Pak, kalau jiwa kelas. Ya. Sekarang mau tanya kamu. Hari ini kenapa ada kunci digembok? Karena saya mau keluar, Pak. Kenapa ada orang yang digembok? Biasanya juga tiap hari digembok. Betul. Setiap hari digembok. Kalau Bapak main dulu, Bapak tahu kalau saya keluar pakai Betul. gembok. Begitu digembok, dibawa kan? Hari ini aja jangan dibawa kan? Digembok. Tiap hari juga gitu. Saya ini sebentar dulu ya Pak ya. Tadi saya tuh kan ngobrol dengan Pak siapa tadi? Yang di Pak GG. Iya. Pak GG itu kan orang yang membebaskan Iya. Bu Rohimah saat itu. Diceritakan katanya memang tetangga-tetangga tuh pada dengar suara tangisan. Iya. Emang kamu suka nangis gitu? Iya, jam 12 malam, jam 11 gitu. Kan ada ibu bapak juga di rumah itu. Nggak dimarahin? Enggak. Kalau saya nangis kencang, justru ditambahin lagi. Oh iya itu makanya ketika nangis Iya, kalau kencang diajar lagi. iya. Nah tetangga dengar katanya ya akhirnya ketika rumah itu terkunci dilihat digedor-gedor akhirnya kamu menampakkan diri di kaca itu akhirnya dilepaskan karena digembok. Itu kondisi bapak dan ibu lagi di pasar. Iya. Kamu dibebaskan bapak ibu pulang baru video yang viral itu juga. Iya. Oke. Jadi hampir setiap malam ini menangis itu, kata warga yang suka lah lewat ke sana itu, akhirnya curiga. Disangka kuntilanak kali. Iya, iya, Benar kan? iya. Saya kalau ada di daerah situ juga pasti pikirannya tuh kunti. Iya, iya, iya. Bahkan yang paling ininya itu ketika hujan malam kan ya, Iya, dihujan. dihujanin sengaja, dihujanin kan? Coba kali diceritain. Iya, benar dihujanin. Itu teh padahal lagi meriang lah, istilahnya habis dipukulin, terus dihujanin, ditendang kepala. Dihujanin berarti kamu dibawa keluar. Iya, Tetangga-tetangga saat itu nggak ada yang lihat. nggak ada. Ya disangkanya mah ya Ya, mungkin karena hujan kan katanya. Iya. Tapi ada yang yang bicara anak-anak kan suka lewat, ada sampai anak-anaknya itu bilang ke orang tuanya, ibu-ibu kita itu yang pembantu yang di sana kok kayak kuntilanak tidak ininya Hitam. kan lebam hitam ya gitu. Jadi sempat ada yang bilang seperti itu juga gitu. Cuman kan ibu jangan seperti itu, mungkin lagi make up atau bagaimana seperti itu. Iya, Sempat iya, iya. lihat begitu. dihujanin gara-gara apa? Iya, gara-gara itu kalau bilang sama mertuanya gitu kan, mertuanya juga udah lihat ini merah. Oh pasti berarti mertua juga negur. Itu kenapa? Iya, Katanya si iya. Rohimah gitu Iya, gitu. jadi pelampiasannya ke saya gitu. Ya Allah. Dipukul, Iya. ditendang nggak? Ditendang, Ditendang. diinjek. Diinjak, Iya, sama ini. dijambak, Iya, dijambak juga, ditrombolin ini teh rambut teh. dipotong. Iya. Dipotong pakai mesin sama pakai gunting. Terus katanya kamu dipukul dengan alat masak, Iya, teflon pakai gitu. teflon. Apanya? Kepala. Atas Kang Iwan. Ini tuh semuanya tuh dipukulin, makanya sampai sekarang linu gitu. Agak sakit. Kamu udah periksa ke dokter belum? Udah Alhamdulillah sudah, kemarin udah di MRI. scan. CT CT scan. scan, 2 kali CT scan, tapi mungkin saya sempat ini juga sama dokter, kata dokter ini bagus, alhamdulillah tenaga bapak. Yang pada ininya ya karena kita kan dari, mohon maaf gitu ya, dari kampung Kang Ivan, Teh Rohimah
mungkin ini adalah doa orang tua yang melekat kepada Teh Rohimah. Mungkin jangan Teh Rohimah, kalau saya dipukul pakai teflon, itu teflonnya kan berat Kang Ipan, yang zaman dulu itu. Tuh. Kalau saya dipukul mungkin saya sudah jatuh. Iyalah. Begitu. Nah, makanya saya sampai ini adalah doa orang tua yang melekat di Teh Rohimah. Nah, ada Ibu Ika kumaha ya itu putra kasabaraha? Katilu sabaraha putrana Ibu? 5. Nu nomor 1 nomor 2 damalna naon? Iya nomor 2. Oh, ini nomor 2 eta. Sareng ieu ka rumah sakit mah abi mah terang dina HP we waktu kacantenanana. Ya Allah. Tah, kan kamu tuh katanya pernah menghubungi Iya. saudara, menghubungi kamu bukan beda. Adik yang perempuan. Nelpon, Iya. minta tolong. Dia pengen dijemput tuh, tapi nggak dijemput, nggak jadi, soalnya kan nggak boleh sama majikan. Terus kata dirampas Iya, HP-nya. HP-nya dirampas segala, itu apa, SIM card-nya juga dilepas gitu, jadi nggak bisa ngubungin lagi. Kamu kenapa nggak kabur? Mau kabur gimana, orang ditumpuk. Ya kan katanya pas waktu mau dijemput Takut mau pulang. Sini. Ai sama siapa Ai itu? Ai didinya tenan sini. Hati-hati ke judul. Namina sakang Abdul Majid. Majid panggilan naon? Kayak kalau di pamain di lemur mah Dede ya. Dede. Kumaha? Mun pamit nelponnya pas terakhir kakaknya karai ieu gitu. Pas itu teh nya itu aya hubungi dengan saweria teh pami ieu mah kedah jadi harus ada ganti rugi, harus bayar gitu. Oh, jadi kalau mau pulang itu jadi harus bayar ke majikan. Kalau mau pulang, uang harus kembali. Ya Allah. Baru boleh bisa pulang. Gaji yang sudah kan udah diambil lagi juga sama dia. Iya, makanya, kan Pak. yang utuhnya teh yang udah dikirim kampung, yang udah ditransfer buat anak. Itu teh harus balik lagi kalau mau pulang. Jadi sebenarnya pas Rema telepon tuh panik keluarga teh, aduh disiksa tuh gitu. Cerita disiksa dan nilai lain. Tapi pas mau jemput dibilang jangan karena kalau dijemput harus ganti rugi. Iya. Akhirnya nggak jadi pas. Nah dari situ udah nggak ada hubungan lagi, itu putus soalnya kan HP-nya gitu. Tapi alamat tempat kerjanya tahu? Enggak, saya enggak tahu. Iya benar, pada nggak tahu jemput ke mana ya. Ya Allah. Nah pas momen dilepasin gimana? Pasti bingung juga ya. Iya bingung, soalnya kan pas majikan nggak ada, di depan rumah udah rame-rame, kata saya ada apa ini rame-rame, udah ngumpul di depan rumah. Nggak tahu mau ada yang mau buka pintu. Gitu. Oke. Sekarang kan majikan sudah di tahanan. Perasaannya gimana? Alhamdulillah senang. Terus termasuk saya juga bisa kumpul lagi gitu, kumpul sama keluarga. Setelah kejadian belum pernah ketemu lagi? Belum. Kalau ketemu mau ngomong apa? So, ngomong aja di sini nih ke depan, ngomong aja nggak apa-apa, kalau bebas. ketemu Luapkan. sok. Ya kalau mau ketemu mah sebenarnya mah pengen. Nah kalau pas ketemu mau ngomong apa? Ya mau ngomong sebenarnya apa ya, Mas? Nggak marah? Nggak marah? Nggak dendam? Enggak. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Soalnya kan itu juga punya anak gitu. Saya mau lihatnya ke anaknya. Masya Allah. Jadi kalau mau ketemu mau ngomong apa? Iya cuma mau bilang, nanyain kabarnya aja. Saya mah cuma kasihan sama yang anaknya aja gitu. Ya Allah Kang Asep. Bu Ika, kalau dari sisi ibu, Bu Ika, kalau misal ketemu sama bapak ibu majikannya, Bu Ika mau ngomong apa? Bade nyari osnawan.
naon. Ibu pasti marah. Dendam. Terus milik ieu we milik Rohimah. Udah takdirnya gini. Ieu terus takdir nanti. Kada nanti penyiksa. Aduh ya Allah. Tapi sekarang kan sudah masuk hukum. Ya sudahlah, itu tanggung jawabnya gitu ya. Aduh ya Allah, merinding saya. Jadi jujur saya juga kan merinding waktu kemarin kan ada, alhamdulillah dari 3 psikolog Kabupaten Garut itu membantu bercakap-cakap. Ya, saya melakukan pemeriksaan dengan teknik-teknik psikolog di sana. Ketika selesai, istilahnya kan saya coba menanyakan bagaimana program progresnya atau perkembangan kesehatannya. Justru baru di sini saya buka nih. Sebenarnya ini nggak boleh dibuka juga, tetapi biar masyarakat tahu, biar apalagi didengar sama yang kedua pelaku. Oke. Jadi psikolog penyampaian saya jadi muringkak gini kan sudah. Merinding ya. Ibu Rohimah ini punya hati yang bersih, punya hati yang tulus. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini pun Bu Rohimah masih memikirkan anaknya yang 10 tahun pelaku itu. Iya benar. Makanya dikaitkan dengan yang saya sampaikan waktu di rumah sakit, ini adalah doa orang tua yang kuat sama Ibu Rohimah. Dan ketika kalau kita kaitkan koneksikan dengan hasil psikologi, dari kebersihan hatinya, dari kemuliaan hatinya, tidak ada dendam, tidak ada iri, sehingga Bu Rohimah diberikan kesembuhan yang cepat. Iya. Itu. Dan juga dengan penyiksaan yang luar biasa itu, orang umumnya bisa ngaku nih. Betul. Atuh udah telepon kesini. Makanya ketika saya aja ditimbuk, saya sama telepon. Jadi bukan telepon zaman sekarang, bukan yang besi itu. Ini yang zaman dulu berat ya. Itu. Saya aja pasti bakal pingsan. Iyalah, geger otak kali. Geger otak, betul. Ini kan bukan hanya loh ya, tapi itu luka. Jadi ini yang lebam begini itu adalah gumpalan darah dulu itu. Oh itu merah semuanya. Sebentar, itu yang biru, maaf ya, biru ini tuh ada pukulan di situ. Iya, pukul. Ada juga. Tapi birunya itu sebetulnya adalah efek dari timbukan dari sini itu yang dari telepon itu. Gumpalan darah. Iya, karena darahnya nggak keluar, jadi akhirnya di sini itu kata analisa dokter itu. Sehingga matanya kan agak sempit kalau waktu kemarin itu. Merah semuanya ini. Yang dalamnya itu yang putih itu merah. Iya, yang putih teh nanti ketutup sama apalagi darah. Ini yang kiri. Apalagi yang merah. yang kiri mah kemarin teh kayaknya mah aduh takut nggak bisa kebuka, soalnya udah nggak bisa itu lagi lah. Makanya sempet jatuh dari tempat tidur, soalnya kan matanya ini yang sebelah ketutup. Aduh Neng, ini mah udah dilindungi sama Allah ya. Betul, berkali-kali Pak Asep menggarisbawahi doa ibu ini teh. Anak bisa seikhlas ini, bisa sekuat ini, ditangtayungan ku Allah, dilindungi. Ibu doa apa buat anak? Selalu ngomong doa itu, cing selamat. Selamat terus cing sabar, sama sabar. Ya Allah. Hebat Bu, alhamdulillah. Sekarang Ibu udah bahagia, lega. Rohimah udah bersama Ibu lagi ya. Kalau suatu saat Rohimah mau kerja lagi, Ibu ngizinin nggak? Enggak, soalnya dikasih dagangan dari Kemensos. Oh gitu. Iya. Iya. Nggak boleh keluar rumah lagi, cukup di rumah biar bisa ngurus anak. Alhamdulillah, jadi udah ada dari Kementerian Sosial, sudah diberikan modal usaha, sudah dimulai. Udah dimulai. Dagang naon? Biasa sembako. Gitu. Warung. Iya. Nanti saya tambahin modal sedikit ya. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tidak luput dari perjuangan salah satu anggota dewan juga di Garut, namanya Pak Yuda. Jadi Pak Yuda ini ketika mendengar Bu Rohimah sampai mungkin kayak Kang Ivan begini, langsung berapa hari? 2 hari terus-terusan menjenguk Bu Rohimah. Terus ibunya pengen menjenguk Bu Rohimah ke Bandung, dia jemput juga
gitu. Difasilitasi juga sama Pak Yuda tersebut dan didorong juga dibantu oleh DPK Abdesi Kecamatan Limbangan. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini termasuk mungkin sosial daripada masyarakat mulai terlihat seperti itu. Yang jelas ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa ayo siapapun yang bekerja dengan kita atau yang tidak bekerja dengan kita tuh sama-sama manusia. Cuma beda profesinya saja, cuma beda tugasnya saja. Betul. Yang kerja dengan kita itu adalah manusia, memanusiakan manusia. Bukan budak belian, bukan hewan, bukan hewan pun harus disayangi, apalagi yang seperti ini. Itu maksud sama yang gitu tuh kayak nggak masuk akal gitu orang ya. Seperti itulah mungkin. Karena kalau dalam kategori pelaku ini punya penyakit kejiwaan, gitu, bisa saja kan kalau di dalam tahanan ini tiba-tiba muncul penyakitnya tersebut, kambuh penyakit tersebut. Tapi kan ini tidak gitu. Entah mungkin apa ini analisa daripada kesehatan daripada kejiwaannya gitu. Tapi pada intinya kalau ada gangguan jiwa atau yang lain, kan waktu saat ini biasa-biasa di dalam tahanannya itu. Tapi itu kan yang bisa menyebabkan bukan hak kita ya. Betul. Tapi yang jelas hukum masih berjalan. Kita lihat, kita kawal, kita saksikan juga nanti bagaimana perkembangan proses hukumnya. Betul. Berikan hukuman yang setimpal supaya menjadi efek jerah kepada yang lainnya. Betul sekali. Bahwa ada perlindungan kepada semua makhluk hidup. Betul. Apalagi manusia. Karena semua juga berhak atas keselamatan dan kebahagiaannya. Dan pemerintah juga melindungi itu dengan hukum yang ada ya. Betul. Sudah cukup, terima kasih ceritanya. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Untuk sesama ART mungkin mau disampaikan? Buat teman-teman yang sesama ART. Buat teman-teman yang sama ART, jangan pernah ngalamin seperti saya. Udah cukup saya aja yang rasain. Dan jika ada yang mengalami hal yang serupa, lebih berat ataupun ringan, bisa melaporkan diri ya. Mudah-mudahan juga pihak kepolisian, pihak hukum juga bisa melindungi tanpa pilih-pilih. Jangan karena ini viral, akhirnya perhatiannya lebih. Betul. Yang nggak viral, yang nggak menjual tanda kutip, tidak didapatkan pelayanan. Tapi insya Allah semuanya juga bisa melakukan hal yang sama ya. Terus sedikit ingin saya tambahkan, Kak Irfan bukan urahan di sini nanti bisa sampai juga diketahui oleh LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi saya selaku kuasa hukumnya telah menyampaikan surat juga meminta penilaian kepada LPSK untuk menilai baik itu kerugian material maupun kerugian imaterial, karena seperti yang disampaikan Bu Rohimah ini memiliki hati yang mulia. Ketika saya mencoba secara prosedur hukum kan di Undang-Undang KDRT ya pasal 44 itu ada sanksi pidana atau denda. Bu Rohimah hanya saya serahkan kepada hukum. Artinya, jadi di sini kami meminta LPSK untuk memberikan penilaian yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Oke, betul. Jadi makasih juga buat masyarakat setempat, Pak GG yang tadi saya ketemu juga, Bu Camat juga, kemudian Pak Kades juga, Pak Asep juga bisa masukin karena Kadesnya adalah sahabatnya juga. Sok kan tuh jaga adiknya lagi ya. Sok mudah-mudahan rezekinya dibukakan, pahalanya juga dilimpahkan ya. Diberikan keselamatan juga. Ibu harus sehat terus ya Bu ya. Doa Ibu ini yang melindungi ini semuanya ya. Nuhun, Rohimah ya. Sini sini dong, sini. Nah, anak semata wayang ya. Sok atuh, mudah-mudahan kamu juga jadi anak soleha ya. Bahagiakan orang tua kamu ya. Orang tua kamu tuh hebat ya. Sip kalau gitu guys. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya untuk kita semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur.